Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami pada pembahasan uji kualitatif lipid mata kuliah Biokimia S1 Farmasi Klinis dan Komunitas dengan dosen pengampu Ibu Apotekerista Widya Pangestika M Farm Clean. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami, Ayesi Dewi Safitri NIM 209010, Karmenita Maharani NIM 209011, Cici Dwi NIM 209012, Dea Aliul NIM 209017 dan Hana Vicky NIM 209024. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tujuan, pengertian, pelaksanaan dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya lipid dalam suatu bahan dan menunjukkan adanya lipid dalam makanan. Pengertian: lemak atau lipid didefinisikan senyawa organik heterogen yang bersifat relatif tidak larut dalam air atau hidrofobik, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzen. Lemak tersusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak merupakan zat yang kaya akan energi dan berfungsi sebagai sumber energi utama untuk proses metabolisme tubuh. Menurut Pujiaji, sifat-sifat fisik lemak adalah tidak larut dalam air, tetapi larut dalam satu atau lebih dari satu pelarut organik, misalnya ether, aseton, kloroform, dan benzena, yang mempunyai kemungkinan digunakan oleh makhluk hidup. Sedangkan sifat-sifat kimia lemak adalah lemak netral dengan penyusunnya. Asam lemak yang rantai karbonnya panjang tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik penyusunnya. Alat yang digunakan untuk uji adalah wadah plastik, pipet tetes, dan kertas buram. Sedangkan untuk bahannya adalah minyak kelapa, minyak zaitun, mentega atau margarin cair, susu cair, kuning telur, putih telur, air gula, tempe, kacang tanah, dan santan. Prosedur kerja: oleskan atau teteskan masing-masing 3 tetes sampel di atas kertas buram yang berbeda, tunggu hingga kering dengan amati perubahan yang terjadi pada masing-masing kertas buram. Timbulnya transparan pada kertas buram menunjukkan adanya kandungan lipid dalam sampel. Uji kualitatif lipid: siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Jika alat dan bahan yang dibutuhkan sudah siap, maka pengujian dapat dilakukan. Sampel yang pertama yaitu sampel minyak kelapa. Timbulnya transparan pada kertas buram menunjukkan adanya kandungan lipid dalam sampel. Kandungan asam lemak dalam minyak kelapa murni berkisar dari 27 sampai 0,6 mg per mili. Sampel yang kedua yaitu minyak zaitun. Timbulnya transparan pada kertas buram menunjukkan adanya kandungan lipid dalam sampel. Pada minyak zaitun, kandungan asam lemak tak jenuh sebesar 84,2%. Paling dominan adalah asam oleat. Asam lemak tak jenuh tunggal sebesar 71% dan 13,2% asam linoleik, asam lemak tak jenuh majemuk, dan memiliki 15,8% asam lemak jenuh. Sampel yang ketiga adalah sampel mentega. Timbulnya transparan pada kertas buram menunjukkan adanya kandungan lipid dalam sampel, mengandung 81 gram lemak dalam 100 gram mentega. Sampel yang keempat yaitu susu cair.
Timbulnya transparan pada kertas buram menunjukkan adanya kandungan lipid dalam sampel, mengandung 6 gram lemak dalam 250 ml. Sampel yang kelima yaitu kuning telur. Timbulnya transparan pada kertas buram menunjukkan adanya kandungan lipid dalam sampel. Lipoprotein kuning telur terdiri atas 85% lemak dan 15% protein. Lemak dari lipoprotein terdiri atas 20% fosfolipid dan 60% lemak netral serta 5% kolesterol. Sampel yang keenam yaitu putih telur. Timbulnya transparan pada kertas buram menunjukkan adanya kandungan lipid dalam sampel, mengandung 0,05 gram lemak dalam tiap satu putih telur. Sampel ketujuh yaitu air gula. Timbulnya transparan pada kertas buram menunjukkan adanya kandungan lipid dalam sampel, karena kandungan dalam air gula terdapat lemak 0,15% dan protein 0,06%. Sampel ke-8 yaitu kacang tanah. Timbulnya transparan pada kertas buram menunjukkan adanya kandungan lipid dalam sampel. Sekitar 76-86% penyusul lemak kacang tanah merupakan asam lemak tidak jenuh, seperti asam oleat dan linoleat. Sampel ke-9 yaitu santan. Timbulnya transparan pada kertas buram menunjukkan adanya kandungan lipid pada sampel, mengandung lemak 34,3 gram. Sampel yang terakhir adalah tempe. Tidak timbul transparan pada kertas buram menunjukkan sampel tidak mengandung lipid. Tempe mengandung 11 gram lemak dalam 100 gram tempe. Kesimpulan, uji kualitatif lipid dilakukan dengan meneteskan atau mengoleskan sampel yang akan diuji pada kertas buram. Kemudian ditunggu hingga sampel mengering lalu dilihat apakah terdapat noda transparan pada kertas atau tidak. Adanya lipid pada sampel ditandai dengan terbentuknya noda transparan pada kertas. Dari beberapa hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa tidak semua lipid dapat terdeteksi dengan uji menggunakan kertas buram. Contohnya tempe yang memiliki lemak tak jenuh atau lemak nabati yang tidak terjadi apa-apa pada kertas buram dan hasil uji.